Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Dapat memahami daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pelayanan yang benar dengan sudut pandang yang benar pula, ya, yaitu Yeshua HaMashiach yang menggenapkan segala hal yang luar biasa. Dengan sudut pandang yang benar, dengan pola Ibrani yang benar, maka kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Terus ingat, di tangan kita, Tanak dan Brit Kadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru, istilah di luar, telah menyingkapkan rahasia-rahasia dan memberikan ayat-ayat yang lengkap supaya kita dapat memahami ya secara keseluruhan dari sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem dan bumi yang baru. Tinggal kita menempatkan ayat-ayat itu di dalam posisi yang tepat, minta Ruach Yahweh Elohim memimpin sehingga kita bisa melihat ayat-ayat itu sinkron satu sama lain. Bacaan time travel yaitu untuk melengkapi kita semua, menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat, ya, jenis apa saja yang bersembunyi atau menguasai manusia-manusia, ya, supaya kita semua manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai kita terangkat dalam rapture, yaitu kita menggali. Dan misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia dari yang telah jatuh dalam dosa dan terus ditingkatkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. 2 Timotius 3, 16, 17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi kita diperlengkapi dengan sangat luar biasa. Ada 7 navigasi yang saya bagi dalam kitab suci, ya, untuk memudahkan kita ada di mana. Nah, kita sekarang ada di bagian yang nomor 3, yaitu lahirnya Israel, ya, dari 7 navigasi yang telah saya bikin supaya dapat memudahkan kita semua. Dalam kitab Kejadian, karena kita masih dalam kitab Kejadian, supaya kita dapat mengetahui mengapa kita ada di bumi sekarang ini, mengetahui Bapak Yahweh telah membenahi bumi dan bumi telah jatuh, dan kemudian permulaan asal-usul peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Jangan pernah lupa bahwa author, mastermind, pengarang daripada kitab Bereshit atau Kejadian itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Sedangkan Moshe adalah orang yang disuruh atau diinstruksikan oleh Bapak Yahweh untuk menuliskan. Jadi dia didikte oleh Bapak Yahweh untuk menuliskan apa-apa saja yang terjadi, ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kehidupan daripada Moshe. Kita akan masuk di dalam tema tertawa. Saya yakin dari gambarnya saudara sudah bisa menduga, ya, bahasa Indonesia tertawa, tetapi yang dimaksud di sini adalah Yisak. Ya, kita akan lihat ayat-ayatnya, yaitu dalam Kejadian 17 ayat 17 dan 19, kemudian Kejadian 18 ayat 9 sampai 14. Ya, silakan Brother Enoch untuk bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Kejadian 17 ayat 17. Dan Abraham bersujud dan tertawa serta berkata dalam hatinya, apakah seseorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan? 19. Namun Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Ishak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya sebagai perjanjian yang kekal bagi benihnya sesudah dia. Kejadian 18 ayat 9. Mereka bertanya kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Dan ia menjawab, di sana di dalam kemah. 10. Dia berkata, aku akan kembali lagi kepadamu tahun depan pada saat seperti ini, dan istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan hal itu di pintu kemah di belakangnya.
11. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua, dan Sarah sudah lewat masa baginya untuk bisa mempunyai anak. 12. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan birahikah aku setelah aku layu dan suamiku pun sudah tua? 13. Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata dalam hatinya, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua? 14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan, tahun depan aku akan kembali kepadamu, dan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, terima kasih. Ya, jadi inilah perjalanan daripada Abraham yang sebelumnya namanya Avram. Kita sudah tahu bahwa Bapak Yahweh mengganti atau menambahkan namanya, yaitu menambahkan nama Yahweh kepada Avram jadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Di dalam journey ini, dalam perjalanan ini, ternyata Sarah sudah mencapai umur 90-an tahun. Ya, 90 tahun. Dan Abraham mencapai 100 tahun. Tapi masalahnya adalah mereka belum punya anak. Belum punya anak di sini maksudnya yaitu anak yang dilahirkan dari Sarah. Ya, bukan dari Hagar. Ya, karena yang dari Hagar usianya udah 13 tahun si Ismail. Ya, jadi maksudnya di sini. Nah, di sini kita akan melihat mengenai Yisak, ya, mengenai Yisak yang menjadi keturunan yang dijanjikan, ya, keturunan yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh. Nah, kalau kita lihat bahwa Yisak ini adalah gambaran daripada siapa? Kalau saudara tahu gambarannya siapa? Yesua, Pak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi betul, Yisak ini adalah gambaran profetiknya Yeshua, saudara. Ya, jadi Yisak ini adalah gambaran profetik, ya, gambaran profetik tentang the coming of Messiah, Mesias yang akan datang, yaitu Yeshua. Dan kita akan lihat gambarannya ini sangat luar biasa. Dan inilah merupakan kode sidik jari untuk bangsa Israel. Ya, sejak mereka keluar dari perbudakan di Misraim, di Mesir. Dan kitab ini juga sudah ada. Karena Bapak Yahweh menginstruksikan kepada Moshe untuk menuliskannya, kitab Bereshit ini, kejadian ini. Dan di dalam kejadian ada peristiwa ini, ya, mengenai Yisak. Dan bangsa Israel tahu persis karena ini adalah bapak leluhurnya, saudara. Ya, bapak leluhurnya. Jadi kisah ini saya yakin sangat dipahami oleh orang Israel. Tetapi kita tidak tahu apakah kedalamannya mampu untuk bisa melihat secara detail. Ya. Dan kelihatannya untuk sampai sekarang ya tidak mampu karena mereka menolak Yeshua. Tapi untuk kita, untuk saudara dan saya, manusia-manusia Elohim, kita diberi anugerah. Ya, kita diberi anugerah yang luar biasa. Melalui peristiwa yang sama ini, kita dapat melihat, wow, luar biasa ya rencananya Bapak Yahweh dalam hidup saudara dan saya. Yang sebetulnya ini sudah diberikan kepada Israel terlebih dahulu. Ya, diberikan kepada Israel terlebih dahulu, akan tetapi Israel menolaknya. Ya, jadi karena penolakan itu maka kita mendapat kesempatan, anugerah untuk dapat melihat rencana keselamatan yang maha dahsyat ini, yang luar biasa ini. Ya, karena itu kisah-kisah ini menjadi blessing, menjadi berkat buat saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim dan kita sebagai orang goyim yang dibeli, ya, masuk di dalam rencana keselamatan daripada Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Ya.
Kita akan melihat awesome-nya di mana, ya. Yang luar biasanya di mana. Yang pertama adalah kita lihat bahwa nama Yisak itu telah diberitahukan paling tidak 1 tahun sebelumnya. Sebelum anak ini lahir, namanya itu sudah diberitahukan. Persis juga sama dengan nama Yeshua. Namanya juga sebelumnya telah diberitahukan kepada Miriam, kepada Yosef oleh malaikat Yahweh. Jadi sama-sama, saudara. Namanya telah diberitahukan. Ya, kita coba baca ayat-ayatnya, yaitu dalam Kejadian 17 ayat 19, Lukas 1, 30, 31, Matius 1, 20, 21. Silakan Brother Eno. Kejadian 17 ayat 19. Namun Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Ishak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya sebagai perjanjian yang kekal bagi benihnya sesudah dia. Lukas 1 ayat 30. Dan malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut Miriam, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. 31. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Matius 1 ayat 20. Namun sementara hal itu dipertimbangkan olehnya, lihatlah, malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi, seraya berkata, Yosef anak Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. 21. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, kalau kita nanti bisa melihat ya, dimensi di mana kekuatan Elohim Yahweh yang luar biasa, itu tidak sulit bagi Yahweh Elohim untuk bisa melihat ke depan. Dari sini aja kita sudah bisa melihat, sebelum anak ini lahir, baik itu Yisak maupun Yeshua, ya. Nah, Elohim Yahweh itu sudah tahu terlebih dahulu, saudara. Ya, jadi inilah kuasa kemahatauan daripada Elohim Yahweh, Bapak Yahweh. Dia tahu terlebih dahulu akan rencananya, apa yang bakal terjadi. Tapi ingat, Bapak Yahweh tidak menentukan orang itu masuk Syamayim atau masuk lautan api. Karena apa? Karena harus ada kerjasama. Ya, untuk proses keselamatan itu harus ada kerjasama. Ya, itu dilukiskan di dalam huruf tau, yaitu yang angka gematrianya 400, huruf terakhir, huruf tau. Itu adalah 2 ranting yang bersilang. Ya, baru ada agreement. Tetapi untuk rencananya Bapak Yahweh, di dalam jalur keselamatan, Bapak Yahweh itu sudah tahu terlebih dahulu dan dia bisa menetapkan anak ini akan lahir tahun depan. Kita lagi ngomong soal Yisak ya. Dan kasih nama anak itu Yisak. Ya, artinya tertawa. Jadi Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Kalau saudara dan saya hari ini kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, itu bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Di dalam tangan Bapa Yahweh, dia sudah tahu terlebih dahulu. Sebelum dunia ini dijadikan, bahkan saat itu, dia sudah tahu bahwa saudara dan saya saat dikasih kesempatan, kita akan meresponi dengan baik dan benar. Saya bisa lihat, karena itu kesempatan itu diberikan. Bukankah kita bersyukur kalau kita tidak dilahirkan 1000 tahun yang lalu, saudara? Ya, atau kita tidak dilahirkan juga di dalam zaman
Yunani atau zamannya Nebukadnezar atau zamannya Nimrod. Saudara bisa lihat. Bisa saja kan kalau itu suatu probability. Tetapi tidak. Di dalam perhitungan daripada Bapak Yahweh, rencana Bapak Yahweh memberikan kesempatan buat saudara dan saya bisa melihat, bisa ikut serta, bisa memahami dan terus boleh penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai hari ini dan seterusnya. Saya bisa lihat. Jadi ini satu anugerah yang luar biasa. Di sisi manusia kelihatannya tidak mungkin. Memang tidak pernah bisa mungkin. Karena level ini adalah levelnya daripada Elohim Yahweh. Elohim Yahweh tidak menentukan. Tapi Elohim Yahweh tahu terlebih dahulu dan memberikan kesempatan. Ini luar biasa, saudara. Ya, dia tahu terlebih dahulu. Kalau nggak salah, kapan hari juga pernah diungkapkan di Yeremia, ya kalau nggak salah ya. Sebelum dibentuk dalam rahim ibu, itu sudah ditetapkan menjadi alatnya Bapak Yahweh. Kalau nggak salah ada di sana juga. Ya, jadi Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ya, itu luar biasa. Jadi dengan seperti itu, maka tidak sulit untuk Elohim Yahweh bisa kasih tahu namanya anak ini Yisak yang akan dilahirkan tahun depan. Kasih tahu namanya adalah Yeshua yang akan dilahirkan nantinya, ya, kepada Miriam dan kepada Yosef. Dan juga ada beberapa lagi yang diberitahukan. Ismail salah satunya. Kemudian Yohanes Pembaptis itu juga diberitahukan, ya, namanya. Jadi tidak sulit. Ada satu raja yang juga diberitahukan namanya, yaitu raja, siapa yang pernah tahu? Ada satu raja bukan raja Yahudi. Raja ini bahasa Inggrisnya adalah Cyrus. Bahasa Indonesianya apa ya? Koresi ya? Kores. Saya agak lupa bahasa Indonesia. Ya. Raja Kores. Raja Kores itu juga dinubuatkan, saudara. Luar biasa. Ya. Dia adalah raja yang akan membawa dekret di mana Israel boleh kembali ke Israel dari tawanannya. Itu dari Kores, Raja Kores. Ya, saya akan sedikit coba bantu supaya saudara bisa dapatkan ayatnya. Ya, itu ada di dalam Menarik, Pak. Yesaya 45. 45. Ya, Yesaya 45 ayat 1 dan ayat 13. Iya, Pak. Yesaya, ya, juga Yesaya 44 ayat 28. Saudara nanti baca sendiri saja ya. Jadi Yesaya, di dalam kitab Yesaya, ya, Bapak Yahweh telah berkata, ya, kita baca satu ayat aja, 45. Yesaya 45 ayat 1. Mungkin Brother Enoch bisa bantu. Atau Yesaya 45 ayat 13 saja. Yesaya 45 13. Yesaya 45 ayat 13. Ya, silakan. Aku telah menggerakkan dia dalam kebenaran, Iya, maksudnya ini telah meluruskan semua jalannya. Dia akan membangun kotaku, dan dia akan melepaskan orang-orangku yang tertawan tanpa bayaran dan tanpa penghargaan. Yahweh Sebaot berfirman. iya, terima kasih. Nah, kalau saudara lihat, ini adalah profesi, saudara. Ya, di dalam Yesaya itu adalah nubuat. Dan digenapinya kapan? Digenapinya yaitu di dalam Daniel 10 ayat 1. Ya, Daniel 10 ayat 1. Coba Brother Enoch bisa baca buat kita. Daniel 10 ayat 1. Daniel 10 ayat 1. Pada tahun ketiga zaman Koresh, raja orang Persia,
suatu hal disingkapkan kepada Daniel yang namanya disebut Belsazar. Dan hal itu benar, yakni mengenai perang yang besar. Dan dia memahami hal itu dan telah mengerti hal itu. Ya, terima kasih. Nah, jarak antara kitab Yesaya dengan kitab Daniel, ya, itu sekitar 100 tahunan, saudara. Yang jelas pasti lebih dari 70 tahun. Ya, yang jelas sudah persis atau lebih sedikit lah dari 70 tahunan. Itu sudah pasti. Ya, jadi lebih itu sudah pasti. Kenapa? Karena Daniel itu ada di Babel, ya. Dia mengalami pembuangan dan Israel dibuang di Babel itu selama 70 tahun. Ya, dan disitulah saat Daniel terjadi transisi, ya, dari Babel menuju kerajaan Persia. Dan salah satu rajanya yaitu namanya Kores. Dan Kores ini telah dinubuatkan ya lebih dari 70 tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun sebelumnya melalui kitab Yesaya. Bagaimana Elohim bisa tahu? Ya bisa, karena Elohim kita adalah Elohim yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa. Saudara bisa lihat, sebelum orangnya muncul, dia sudah bisa berfirman. Itu kan dahsyat. Berarti kita kan nggak salah jalan kalau kita menyembah Elohim yang model seperti ini, ya, yang namanya adalah Yahweh. Saudara bisa lihat ya. Ya, dan tidak ada buku di dunia ini yang mampu melakukan seperti ini. Tidak ada satupun. Ini hanya satu-satunya. Bisa dinubuatkan 100 tahun sebelumnya dan menjadi kenyataan persis, exactly, persis ketepatannya. Buku mana yang bisa memberikan seperti ini? Kalau tidak dari bukunya Bapak Yahweh sendiri. Ya, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Ini cara Bapak Yahweh untuk supaya saudara convince. Apa ya convince? Yakin. Yakin, seyakin-yakinnya. Saudara bisa lihat. Ya, berpegang teguh, seyakin-yakinnya. Itu dengan menggunakan prophecy, saudara. Ya. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya profesinya yang ada di kitab suci, ya berarti imannya berantakan, saudara. Ya, nggak tahu arahnya kemana. Karena dia nggak percaya. Karena hanya profesinya Bapak Yahweh yang sangat akurat. Akurat sekali. Luar biasa sekali. Dengan ketepatan yang luar biasa. Presisi, saya bilang. Nah, setan mau coba tiru. Oh, ya jelas. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya apa itu? Ya, setan itu biasanya Mbak, ahli nujum, ramal, nujum, seperti itu, ya, meramal, ya, dan mencoba untuk dipaksakan rencananya setan di dalam ramalannya seperti itu. Tapi tidak bisa menandingi ramalan setan itu hanya terbatas untuk personal saja. Tapi nubuat Bapak Yahweh itu sampai level internasional, saudara. Saudara bisa lihat dengan ketepatan yang sangat luar biasa. Jadi tidak sulit buat Elohim Yahweh ya melakukan banyak perkara, dan kita bersyukur, saudara dan saya bersyukur ditempatkan di masa-masa seperti ini, di penghujung mendekati rapture yang sangat luar biasa ini. Kita dapat kesempatan yang sangat luar biasa ini, bukan satu kebetulan. Kalau sampai saudara tidak memahami, berarti kesalahannya bukan di Bapak Yahweh, tapi kesalahan ada di pihak manusia yang tidak mau memahaminya. Saya bisa lihat ya. Tidak mau memahami pattern, pola daripada pergerakan Bapak Yahweh melalui prophecy. Ya, ini luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Ya, terus Cyrus itu salah satunya yang mengesankan tuh di situ. Ya banyak ya, banyak sekali. Ya, ini yang mengenai nama yang diberitahukan. Kemudian kelahirannya ajaib.
Ya, kelahirannya ajaib. Kita lihat yaitu ayatnya di dalam Kejadian 18, kita baca lagi ayat 11 sampai 14 dan Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Silakan Brother Reno. Kejadian 18 ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua, dan Sarah sudah lewat masa baginya untuk bisa mempunyai anak. 12. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan birahi ke aku setelah aku layu, dan suamiku pun sudah tua. 13. Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata dalam hatinya, sungguh aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua? 14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan, tahun depan aku akan kembali kepadamu dan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ibrani 11 ayat 11. Oleh iman, Sarah menerima kekuatan untuk memperoleh keturunan, dan ia melahirkan saat usianya sudah lanjut, karena Sarah menganggap dia yang memberi janji itu setia. 12. Karena itu pula, dari satu orang yang telah dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan, telah dilahirkan keturunan yang besar. Mereka sama seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung jumlahnya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau saya perhatikan, ya saya terima kasih sama Brother Brisco dibantu tadi mengenai angka gematria daripada Yisak. Ya, angka gematrianya adalah 208 dan itu kalau dijadikan 2 digit menjadi 10. 10 itu yod, tangan. Kalau dijadikan 1 digit menjadi 1, karena 10 yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1, jadi 1. Jadi tangan Elohim. Ya, terima kasih Brother Brisco. Jadi tangan Elohim inilah yang membuat Yisak. So bisa lihat ya. Dan untuk masalah tertawa, ini Brother Brisco juga kasih tambahan. Abraham tertawa Fatsal 17, Sarah kemudian tertawa Fatsal 18. Jadi dua-duanya tertawa. Jadi anaknya juga dikasih nama tertawa. Ya, membuat tertawa. Luar biasa. Ya. Nah, dari angka gematria ini juga kita bisa melihat bahwa kelahiran daripada Yisak itu adalah karya tangan daripada Bapa Yahweh. Mengapa demikian? Karena jelas dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 11. Sarah sudah lewat masa baginya untuk bisa mempunyai anak. Udah lewat, saudara. Jadi sudah tidak memungkinkan lagi. Dan itu dikonfirmasi oleh Ibrani 11 ayat 12. Dan dari satu orang yang telah dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan. Sudah dinyatakan tidak bisa. Sudah lewat. Ya, tubuhnya sudah tidak mengeluarkan kemampuan lagi untuk bisa menurunkan keturunan. Berarti sudah mati ceritanya. Tidak ada yang bisa diharapkan sama sekali. Karena itu dia ketawa. Ya. Kejadian 18 ayat 13. Karena itu ketawa. Mengapa Sarah tertawa? Ya, ayat 12 maksud saya. Dan itu ditegur oleh Bapak Yahweh, Elohim Yahweh. Mengapa Sarah tertawa? Ya. Apakah ada yang mustahil bagi Elohim Yahweh? Tidak ada. Ya, dari angka gematria itu kita bisa lihat bahwa tangan Bapak Yahweh lah yang membuat semuanya itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Termasuk apa yang terdapat di dalam Matius 1 ayat 18 mengenai kelahiran Yeshua HaMashiach yang juga sama-sama ajaibnya. Ya, jadi Yisak kelahirannya ajaib, Yeshua kelahirannya juga ajaib. Kita baca dalam Matius 1:18. Silakan Brother Reno. Matius 1:18. Dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut.
Karena Miriam, ibunya yang telah ditunangkan dengan Yosef sebelum mereka hidup bersama didapati sedang mengandung dari Roh Kudus dalam rahimnya. Iya, terima kasih. Ya, jadi untuk Miriam, dia masih bertunangan dan belum hidup bersama dengan Yosef. Ya, ini mujizat. Ya, karena apa? Tiba-tiba didapati sedang mengandung dari ruah Yahweh Elohim. Itu mujizat. Ya. Belum hidup bersama dengan Yosef, tiba-tiba didapati mengandung. Itu mujizat. Ya, beda dengan zaman sekarang. Bukan mujizat, tapi maksiat. Ya kan? Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi dalam hal ini kelahiran Yeshua itu identik dengan kelahiran daripada Yisak, yaitu tangan Bapa Yahweh. Tadi dilihat angka gematrianya 10, ya, dan dijadikan satu digit menjadi Alef, ya. Tangan Bapa Yahweh ada di dalam hidup daripada Sarah yang sudah dinyatakan mandul, tidak mungkin punya anak. Sedangkan untuk Yeshua, tangan Bapa Yahweh ada di atas Miriam, yang kita tahu bahwa tidak mungkin kalau tidak dibuahi. Dan kita bisa lihat hasilnya di abad kita sekarang ini dengan penemuan daripada Ron Wyatt bahwa kromosom darah itu, yaitu darah Yeshua, itu adalah 24 jumlahnya. Untuk manusia biasa, saudara dan saya, kromosomnya adalah 46. 23 dari ayah, 23 dari ibu. Sedangkan untuk Yeshua, jumlahnya 24. 23 dari ibunya Miriam, 1 Alef dari Elohim Yahweh. Dari ruah Yahweh Elohim. Jadi sama-sama kelahirannya itu ajaib. Ya, sangat ajaib, luar biasa. Kalau untuk Yisak, maka ibunya dikasih, kalau saya boleh bilang, itu ditransferkan dari Syamayim itu, apa itu ya, telur yang, apa itu, telur ilahi, begitu ya, kalau saya bilang ya. Nah, sedangkan untuk Yeshua, itu adalah, kalau kita lihat di dalam kedokteran sekarang, yaitu sperma ilahi, begitu. Ya, benih ilahi. Saya bisa lihat ya, perbedaannya. Tapi kesamaannya adalah sama-sama kelahirannya ajaib. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, itu masalah kelahiran. Kemudian, mereka berdua, yaitu Yisak dan Yeshua, sama-sama disunat pada hari ke-8. Ya, karena Yisak adalah gambaran profetik Yeshua, maka dia harus sama untuk hari sunatnya. Ya, itu Kejadian 21 ayat 4 dan Lukas 2 ayat 21. Silakan Brother Reno. Kejadian 21 ayat 4. Dan Abraham menyunat Ishak, anak laki-lakinya yang berusia 8 hari itu, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Ya, terima kasih. Jadi sama-sama pada hari yang ke-8. Karena identik gambaran profetik tentang Yeshua. Jadi harus dibuat sama. Ya, saudara bisa melihat kesamaannya dari hari yang ke-8 saat mereka disunat. Mengapa hari ke-8 ya, saudara bisa lihat di pengajaran yang 2 minggu sebelumnya. Ya, mengenai new identity, ya, identitas yang baru. Kemudian
Yisak juga melambangkan kematian Yeshua. Kita sudah tahu ceritanya bahwa Avram ya diuji oleh Bapa Yahweh untuk pergi ke satu gunung, yaitu di daerah Moriah. Saat itu mereka kenalnya hanya Gunung Moriah. Dan kemudian yang mikul kayunya, kayu bakarnya, yang mikul siapa? Yisak. Ya, saudara bisa lihat ini pengajaran ayat-ayatnya di Kejadian. Ya, dia yang pikul kayunya. Bukan bapaknya yang pikul kayu, anaknya yang pikul kayu. Ya, jadi Yeshua yang pikul kayu. Ya, dan kemudian Yeshua disalibkan. Dia akan pikul kayunya juga saat disalibkan. Ya, tapi ingat ini adalah gambaran manusiawi. Ya, sedangkan untuk Yeshua sendiri adalah langsung, ya langsung daripada proses Bapak Yahweh menjadi manusia. Ya, jadi kita harus tahu perbedaannya. Ya, nah di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2, ya disinilah firman itu turun kepada Elohim, dari Elohim Yahweh kepada Abraham, ya untuk supaya Yisak dikorbankan. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2, saudara baca seterusnya, ya sendiri nanti jadi PR saja. Silakan Brother Eno. Kejadian 22 ayat 1. Setelah peristiwa itu, Elohim menguji Abraham dan berfirman, Abraham, lalu ia menjawab, inilah aku. 2. Dia berfirman, bawalah sekarang anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini adalah awalnya saat Yisak diminta oleh Bapak Yahweh untuk dikorbankan. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena kok yang diminta itu manusia, begitu. Tetapi ini ujian buat Abraham. Ya, di peristiwa ini, ya. Karena biasanya dan memang seharusnya bahwa yang dikorbankan itu adalah lembu, domba, sapi, kambing, ya seperti itu. Tapi yang kali ini kok aneh ya. Elohim Yahweh ngomong sama Abraham, bawa anakmu pergi ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai persembahan bakaran, harus dibakar, saudara. Bisa lihat, ya. Nah, di peristiwa ini saya kasih red, tulisan merah, inilah aku. Ya, kalau sudah bisa lihat di dalam bahasa Ibrani-nya adalah hine. Ya, nah saya kasih bendera merah di sebelah kanan bawah. Jadi saya kapan lagi sudah pernah mengatakan bahwa saya tidak akan mengajarkan mengenai apa itu namanya divine intelligence. Ya, jadi saya tapi berikan patokan-patokannya. Kalau saudara di dalam khotbah saya, saudara nemu ada bendera merah, red flag, seperti yang di kanan bawah itu, berarti di peristiwa ini ada divine intelligence. Ya. Nah, cara membongkarnya gimana ya? Saudara tanya Ruah Yahweh Elohim, karena sudah saya umumkan bahwa saya tidak masuk lagi dalam pengajaran divine intelligence, karena masalah banyak isu-isu yang negatif di luar sana. Ya, isunya adalah UUD, ya, Undang-Undang Dasar. Jadi tapi saya masih sedikit memberikan tuntunan kepada saudara melalui red flag, ya, bendera merah. Jadi kalau sampai dalam satu fatsal ini saya kasih ini red flag, oh berarti saudara harus, ya kalau saudara mau, ya saudara baca terus, minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim untuk saudara dapat menggali bersama Ruah Yahweh Elohim, mendapatkan bagaimana mendapatkan pengertian mengenai divine intelligence. Ya, jadi itu kode yang saya berikan. Jadi Ishak dia
perfectly, ya, secara sempurna menggambarkan apa yang akan dialami oleh Yeshua HaMashiach. Nah, kalau kita lihat saat zaman Abraham, ya, saat zaman Abraham, gunung itu adalah Gunung Moria. Tetapi 2000 tahun kemudian melalui proses di mana Raja Daud merebut Yerusalem dan terjadi peristiwa Ornan, kita sudah bahas itu, ya. Ternyata disitulah ternyata titik di mana Yisak itu dikorbankan. Dan di titik itulah juga Yeshua, ya, dikorbankan. Jadi titiknya sama, saudara. Ya, di Tanah Moria, di Gunung Moria gitu. Dan luar biasa, ya. Dan ini bisa menjadi gambaran. Dari sini kita bisa melihat letak daripada apa? Kalau sudah tahu, Taman Eden. Taman Eden. Taman Eden, Pak. ya, saudara sudah banyak paham, ya. Kabut perjanjian. Oh, luar biasa. Dari sinilah kita sudah bisa melihat, di sinilah letak Taman Eden. Kok bisa? Iya, karena di Taman Eden itulah pertama kali Elohim Yahweh mengorbankan domba untuk manusia. Nah, itulah lokasinya. Ya, jadi saudara jangan terkecoh dengan yang mengatakan, oh, lokasi Taman Eden itu ada di Irak, Iran, ada di mana, tidak. Ya, Pulau Jawa kah? Tidak, ya. Tapi lokasinya jelas, yaitu ada di Yerusalem, ya, di Israel, ya, di Israel, di Yerusalem. Jadi dari kode-kode ini kita bisa melihat, dan ini luar biasa, ya, lokasinya. Karena disitulah Elohim Yahweh menyembelih domba yang pertama sebagai korban, ya, supaya manusia dapat diselamatkan, ditutupi ketelanjangannya, ditutupi dosanya dengan pengorbanan domba tersebut, ya. Jadi kita tahu inilah lokasi Taman Eden. Jadi siapa yang saudara mendapat anugerah sudah pergi ke Israel, ya berarti saudara sudah menginjakkan kaki saudara di Taman Eden, begitu. Ya. Kemudian kematian Israel. Jadi Yisak ini juga ada kode mengenai kematian Israel. Nah, kematian Israel ini, ya, diwakili oleh kematian daripada Sarah. Ya. Genesis pasal 23, Kejadian pasal 23. Jadi Sarah itu adalah mewakili kematian daripada Israel. Ya, sejak Israel menolak Yeshua, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami, yaitu tahun 30 atau 31 Masehi, ya, 30 atau 31. Ini supaya saudara paham saja, ya. Saya sedikit tambahkan di sini, ya. Ya, karena perhitungannya sekitar segitu, saudara, 30 atau 31. Jadi sekitar 30 atau 31 Masehi itu mereka menolak Yeshua. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Dan sejak saat itu Israel mati di hadapan Bapa Yahweh. Mati dalam arti apa? Dalam arti tidak mengenali Mesiasnya yang sudah datang. Saudara ngerti, ya? Jadi inilah yang dimaksudkan mati, yang saya maksudkan mati di sini, yaitu mereka sampai hari ini loh, mereka tidak mengakui Yeshua loh, hanya sebagian kecil, sangat-sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil sekali. Saudara jangan expect orang Israel sekarang ini, orang-orang Yahudi percaya Yeshua, enggak, ya, tidak percaya, menolak, yes, menunggu Sang Mesias yang mereka figurkan, yes, tapi bukan Yeshua, ya. Dan nanti mereka akan recognize atau mengenalinya kapan, yaitu saat Yeshua datang kembali,
Bersama dengan siapa? Dengan saya, dengan saudara. Kita semua. Nah, semua. Dengan saya. Ya, saat apa? Perang Harmagedon. Jadi selama 2 hari, 2000 tahun, Israel mati. Tidak sama sekali mengenal Mesiasnya itu sebetulnya udah datang, tapi ditolak, begitu loh. Ya, dan ini mengenai 2 hari, 2000 tahun ini kan banyak profesinya dari Hosea, ya, kemudian dari Daniel, kemudian dari Lukas juga ada banyak profesinya. Kemudian dari Yosua, ya. Jadi saya sudah bahas ini semua ya mengenai 2 hari ini. Saudara sudah advance ya, sudah maju, sudah luar biasa. Jadi bukan saya nentuin ini 2 hari atau 2000 tahun, tidak. Saya nggak nentuin. Saya kasih tahu itu ada di Hosea, itu ada dari Bereshit juga ada. Ya, dari Aksarif juga ada, ya. Kemudian dari Yehezkiel juga ada, banyak saudara. Ya, penentuan 2 hari, 2000 tahun ini banyak. Nah, kalau sudah banyak, ya rugi kalau kita nggak percaya. Ya, sangat rugi kalau kita nggak percaya. Dan perhitungannya kita juga sudah lihat dari High Alert 2030, kemudian pengajaran mengenai Shemitah, itu sudah ada semua, yaitu mengenai 2 hari atau 2000 tahun. Nah, kita hitung saja dari kapan. Ya, yang jelas bukan dari kelahiran Yesua atau dari ministrinya Yesua, tidak. Dihitung dari penolakan Israel kepada Yesua. Kapan menolaknya? Saat mereka meneriakkan, biarlah darahnya tertumpah atas kami dan anak-anak kami. Dan mereka bilang, salibkan dia. Itulah titiknya di situ. Tahun itulah harus dihitung. Ya, begitu dihitung, ya kita sudah bisa tahu. Ya, nanti ditambah 2000, kalau 2030 ya 30 Masehi ya jadi tahun 2030. Nggak terlalu sulit untuk bisa menentukannya. Jadi bukan saya yang meramal, tidak, saya bukan tukang ramal, ya. Jadi Davar Elohim sudah banyak menyatakan. Jadi hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran, terutama kalau saudara, saya stop sebentar ya. Kalau saudara dengar ada satu rabai, namanya Rabbi Yaakov, orang Indonesia. Siapa yang mungkin pernah tahu? Dan dia Orang Nado. orang Manado. Dan dia saat itu dia diwawancara oleh satu pendeta, namanya siapa ya? Saya lupa ya. Israel, Pak, pendeta Israel. Oh iya, ada Israelnya itu siapa nih? Ya, Israel. Oh, Joy Israel. Joy Israel. Ya, Joy Israel. Karena umum ya, jadi kita kasih tahu aja ya, nggak masalah ini. Kita nggak ngerasa nih kok. Ya, nggak menggosipkan. Loh, sudah umum, apanya yang digosipkan? Nah, saat dia diwawancarai pertama kali itu, saya memperhatikan. Sebetulnya saya dapat dari seseorang untuk melihat percakapan itu, begitu ya. Saya nggak intention untuk masuk di situ, nggak. Tapi karena ada seseorang yang ngirimi lewat WhatsApp, jadi saya coba untuk menelusuri bagaimana pola pikirnya. Itu saja, saudara ya, nggak lebih dari itu. Dia mengatakan begini. Kalau saudara kepingin dengar ya dengar. Cuman kalau sudah bandingkan dengan planning Bapak Yahweh yang sudah diberikan di sini, jauh. Saudara akan bisa melihat. Saya akan berikan titiknya saja. Salah satu titiknya dia bilang gini. Kita ini ini dia ngomong ya. Saya quote kira-kira ya seperti ini. Kita ini orang Yahudi, dari orang Yahudi dan orang Kristen, kita kan juga sama-sama menunggu Mesias. Dia bilang gitu. Ya, kita sama-sama menunggu Mesias. Itu ibaratnya kita itu ada di stasiun atau di terminal, kita sedang menunggu bis. Ya kan? Jadi bisnya itu adalah Mesias itu. Nah, kalau Mesiasnya datang, ya kan? Oh, nanti orang Kristen bilang, oh itu Mesiasku datang. Nah, untuk orang Yahudi juga nunggu Mesias. Oh, itu Mesiasku, bisnya juga datang.
Lu nunggu Mesias kok nunggu kayak bis gitu loh di terminal, ya kan, atau kayak bemo di terminal. Nah, kalau orang nggak mencermati, ketipu di sana. Saya bilang ya, saya sharing aja sama saudara. Ketipunya gimana? Ya, ketipunya gimana? Oke, kita jangan ngomong soal kita nih ya. Kita ngomong level kita turunkan dikit ya. Kita turunkan dikit yaitu level Kristen. Kristen yang mereka tunggu adalah memang kita harus kasih tahu cara yang dulu karena mereka lagi bicara di daerah Kristen community. Jadi mereka pakai Yesus. Ya. Ya kita tahu sekarang Yeshua, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari posisi kekristenan, Yesus itu sudah datang, Mesias Yesus itu. Ya, ingat ya, ini saya harus pakai ini supaya saudara paham di level mereka ya, bukan level kita, di level mereka. Ya. Jadi Kristen menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Sedangkan si orang Yahudi dia menolak Yesus, begitu loh. Ya, dia mengharapkan seseorang yang datang, begitu. Tapi intinya dia berkata, kita sedang menunggu Mesias yang sama. Wah, itu jebakan, saudara. Itu jebakan. Ya, karena apa? Untuk dari sisi orang Yahudi, dia sudah menolak Mesias, yaitu Yeshua. Kita kembali ke Yeshua. Mereka sudah menolak Yeshua. Sedangkan kita sedang menunggu kedatangan Yeshua yang sudah datang dulu 2000 tahun yang lalu, yang sudah menggenapkan banyak hal, dan kemudian dia datang untuk menjemput kita melalui rapture. Begitu. Ya. Nah, konsep ini digabung sama si Yakov tadi itu. Wah, ini bahaya. Ya. Begitu dia ngomong seperti itu, saya yakin banyak yang antusias. Tapi apa? Racun itu masuk. Racunnya masuk dari mana? Racunnya masuk dari perkataannya dia. Yang mengatakan bahwa kita juga menunggu Mesias. Oh, Mesiasnya juga sama-sama, ya udahlah kita sama-sama ikut nantinya pada akhirnya. Ya salah. Mesias yang kamu harapkan itu adalah Mesias buat kita adalah anti Hamasiah. Begitu. Ya, jadi nggak sama ya. Jadi kita bisa memahami. Hati-hati ya. Jangan sampai keracunan. Ya, jangan sampai keracunan. Ya, dia konsisten, dia pakai apa itu namanya? Kotak cilik itu apa? Tefilin. Ya, pakai kotak kecil itu ya. Pakai tefilin ya. Tefilin. Tefilin ya, pakai tefilin terus tangannya diikat ya. Ya, konsisten ya. Ya memang agama Yahudi konsisten. Ya, jadi saudara ngerti yang nggak konsisten siapa. Ya, nah, jadi saya lanjutkan. Ya, jadi inilah yang jadi lambang kematian Israel. Ya, sudah tahu. Berarti kita sudah lihat angkanya 2030. Ya, sekarang dikurangin saja dengan 2024 pertengahan. Nah, berarti kurang berapa tahun lagi. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa terbuka mata spirit kita, ya. Apa yang harus kita kerjakan ya, dalam waktu yang betul-betul sudah sangat singkat ini. Ini kematian Israel. Kemudian mengenai kode rapture. Ternyata di dalam peristiwa Yisak ini juga ada kode rapture. Ya, jadi saya sudah bilang dari pertama bahwa Yisak adalah gambaran prophetic Yeshua itu awesome banget itu. Awesome. Itu luar biasa. Ya. Karena ada kode rapture. Kode rapture saudara bisa lihat di pengajaran yang sudah saya berikan yaitu mengenai fiancé atau tunangan wanita. Ya, fiancé. Tunangan wanita. Saudara bisa cari di sana. Saya hanya sedikit saja ya. Saya tidak menggambarkannya lebih panjang karena cukup panjang ya mengenai fiancé. Jadi saudara bisa cari di sana. Yaitu yang saya ambil hanya di dalam Bereshit Kejadian 24 ayat 61 sampai 65. Ya, silakan Brother Henok. Terima kasih.
Beresit kejadian berapa ya? Beresit kejadian 24 ayat 61. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. 63. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. 64. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. 65. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat ya. Pengajaran keseluruhan saudara lihat di Fiance, saya hanya ambil sedikit saja, di mana dari peristiwa Ribka dibawa dari tempatnya di timur dari ya oleh hamba Abraham. Ya, kita tahu namanya adalah Eliezer. Ya, Eliezer yang bawa untuk ketemu dengan Yisak. Saya bisa lihat. Nah, Eliezer itu artinya apa? Siapa yang tahu? Eliezer. Penolong, Pak. Penolong, Pak. Penolong. Elohim menolong. Ya, penolong. Eliezer itu penolong. Dan Roh Yahweh Elohim. Untuk Roh Yahweh Elohim, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, yaitu penolong yang lain. Ya, penolong. Nah, penolong inilah yang menuntun, membawa kita untuk ketemu dengan Yeshua. Sudah bisa lihat ya. Jadi bukan Yeshua pergi ke tempatnya Ribka, tidak. Tapi Ribka yang dibawa oleh Eliezer ke tanah Kanaan, ke tempatnya Yisak. Nah, inilah gambar daripada rapture. Ya. Galatia 5:25, jika kita hidup oleh roh, maka kita berjalan dalam roh. Ya, jadi sangat luar biasa, saudara. Ya, gambar daripada Yisak ini sangat luar biasa. Ya, kemudian saudara nanti bisa lihat ya mengenai hal ini, saudara bisa lihat di pengajaran mengenai fiancé. Ya. Yang terakhir saya tutup dengan saudara, saya kasih PR saja, saudara baca di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 33 atau habis boleh. Dan di sana ada red flag. Ngerti ya? Kalau red flag, saudara sudah tahu arahnya saudara kemana. Kejadian 26 ayat 1 sampai 33 adalah red flag. Ya. Jadi saudara yang baca sendiri, PR-nya adalah saudara renungkan, bersekutu dengan Roh Yahweh Elohim, dan temukan jawabannya. Ya, dan temukan jawabannya. Itulah red flag mengenai divine intelligence. Ya, saya tidak bahas soal divine intelligence. Ya, puji Bapa Yahweh. Ayat penutup adalah Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 yang sering kita juga baca, tapi tidak ada salahnya karena ayat ini luar biasa, yaitu mengarahkan kita sedang menabur, tapi nanti kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kapan? Saat rapture. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca buat kita. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Yahweh memulihkan Sion dari keadaan yang tertawan, kita menjadi seperti orang yang bermimpi. Maka mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Itulah sebabnya kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Yahweh, seperti aliran sungai di Negeb. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya. Amen. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi di dalam perjalanan kita minta penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Satu kali nanti saat kita terangkat dalam rapture, dan kita akan melihat ada banyak rewards yang diberikan oleh Bapak Yahweh dalam kehidupan saudara dan saya semuanya. Ini sangat luar biasa. Jadi peristiwa Yisak, ingat, peristiwa Yisak ini juga ada sisi manusiawinya. Ya, ada sisi manusiawinya. Kita tidak melihat dari sisi manusiawinya, tetapi kita lihat dari awal kehidupannya sampai peristiwa dia ketemu dengan Ribkah, dan itu adalah kode-kode dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya, buat orang Israel. Ya, ada sisi negatif, bukan sisi negatif ya, saya nggak ngomong soal negatif, tapi sisi manusiawi, yaitu dia nanti ya saat peristiwa Esau dan Yakov. Ya, next kita akan lihat mengenai Esau dan Yakov, di mana dia lebih mengasihi Esau karena suka makan barbecue, ya kan? Itu dia, ya, suka makan daging buruan. Ya, itu sisi manusiawinya. Ya, yang kita perhatikan adalah sisi profetiknya, ya, sisi profetiknya. Puji Bapak Yahweh. Di sebentar lagi kita hampir memasukin 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Tadi kan sudah dilihat ya, 2.000 tahun sejak penolakan Israel kepada Yeshua, ya, dan tidak lama lagi kita hampir memasuki 2024, kurang 6 tahun, 6 tahunan, ya, 6 tahunan. Tapi ingat, ada rencana yang luar biasa daripada Bapak Yahweh yang diberitahukan kepada saudara dan saya, yaitu masa 666. Masa 666 adalah masa murka anak domba, murka Elohim, dan manusia-manusia Elohim yang di dalam Yeshua penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim, ya, tidak masuk di dalam masa murka ini yang lamanya 3,5 tahun. Nah, jadi 2030 dikurangin 3,5, ya, perhitungannya demikian. Nah, sedangkan kita sudah ada di 17 Agustus 2024. Nah, kita bisa lihat, ngukur sendiri, saudara kan bisa matematik, ya. Kira-kira berapa jauh antara kita sekarang di 17 Agustus, hari kemerdekaan RI. Oh, saudara sudah lewat 18 ya, kita 17. Ya. Nah, kita bisa ukur bakal apa yang terjadi, ya, sebelum masa 66 ini terjadi, yaitu masa rapture. Ya, karena janjinya luar biasa. Karena itu siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan, ya, segera masuk dengan pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Segera ambil baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim. Belajar kebenaran daftar Elohim, berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim, setia sampai mati. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Iya, kita akan worship, tapi kita akan tutup dulu kebaktian ini dengan doa. Ya, kita doa terlebih dahulu. Karena ada beberapa teman yang akan mungkin bekerja atau sebagainya, dan saya mendengar selentingan tadi ada sister yang akan memberikan kesaksian. Sister siapa namanya tadi? Sister siapa? Kok nggak muncul? Sister Wehel Mince. Oh ya, Sister Wehel. Ya, Oke. dia akan memberikan sedikit kesaksian karena dia akan kerja katanya jam 10. Indonesia jam berapa sekarang? Jam 8 ya. 8 ya. Jadi setelah doa saya berikan sedikit kesempatan untuk dia boleh bersaksi, ya, dan kemudian setelah itu kita akan masuk di dalam worship. Soalnya nanti kalau setelah worship saya, ya, kasihan sekali kalau dia harus buru-buru ke kerjaan dan sebagainya. Kalau ada di sini Sister
Oh, ada. Oke, ya. Ada, Pak. Kita doa dulu dan kita akan dengarkan kesaksiannya. Ya, puji Bapak Yahweh. Kemarin dia baru dibaptis. Ya, kemarin dibaptis. Ya. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami ucap syukur rencanamu yang maha dahsyat, yang luar biasa, Engkau tuangkan di dalam kitab Bereshit, di dalam peristiwa Yisak, yang sangat luar biasa memberkati kami semua. Rencanamu betul-betul luar biasa karena rencana penyelamatanmu sangat ajaib. Kami mengucap syukur karena Ruach Yahweh Elohim memberikan pimpinan pengertian ini, sehingga kami juga boleh tetap berjaga-jaga. Kami mau tetap ada di dalam posisi 5 gadis yang bijaksana, berakar, bertumbuh, berbuah, terus penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim senantiasa. Kami senantiasa minta biar darah Yeshua HaMashiach menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa, pernyataan-pernyataanmu bahwa kita semua tidak salah di dalam menentukan siapa sesembahan kita. Kita sudah menentukan Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Kau menyatakan melalui prophecy, menyatakan melalui Cyrus, Koresh, melalui banyak hal, dan itu betul-betul mengconvince kami, menguatkan hati kami, meneguhkan hidup kami, bahwa kami ada di dalam posisi anugerah Bapak Yahweh yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, biar terus manusia-manusia Elohim boleh semakin jatuh cinta dengan Dafar Elohim, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bukan cuma hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelakunya juga. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami serahkan dalam tangan kasih penyertaan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai kita masuk terangkat di dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach berkat itu diberikan. Yang percaya katakan, Amen. Amen. Haleluya.